Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara menggunakan tabel siham dan tabel hijab. Jadi ini adalah tampilannya. Di sini ada daftar ahli waris, zaud, zaujah, ibnun, bintun, dan seterusnya. Ini membentuk garis diagonal. Kemudian di bagian bawah masing-masing ahli waris, zaus, di bawahnya ada nun, zaujah, ada ro. Nah, ini adalah siham atau jatah awal sebelum masing-masing ahli waris ini terpengaruh oleh keberadaan ahli waris lain. Ini ada petunjuknya, bisa dibaca. Jadi baris atau satu kotak yang di bawah ahli waris ini adalah siham awal sebelum terpengaruh oleh keberadaan ahli waris lain. Sedangkan yang di atasnya adalah jatah siham ketika bertemu ahli waris lain. Di atas ahli waris ini, jadi misalkan umun, ya, ini di atasnya ada sin, dan seterusnya. Ini adalah jatah-jatahnya umun ketika bertemu dengan ahli waris lain. Sedangkan jika tidak bertemu ahli waris lain, maka jatahnya menggunakan jatah awal, yaitu jatah ta yang ada di bawahnya ini. Kemudian langsung saja kita buat contohnya. Ada ahli waris bintun dan zaujah. Bintun anak perempuan dan zaujah adalah istri. Pada titik temu terdapat kotak sum dan samping kirinya adalah kosong. Zauj, bintun, kita cari bintun. Ini bintun, saya tandai warna kuning. Kemudian zaujah, nah ini zaujah, kuning. Kemudian titik temunya di mana? Di sini. Ini titik temunya, kotak titik temu. Pada kotak titik temu ditemukan kode atau singkatan sum dan kosong. Sum ini adalah sumun atau 1/8. Dan mengenai singkatan-singkatan ini sudah dijelaskan di sini. Nun itu nisfun, setengah, ta itu thuluth, dan seterusnya. Tinggal dibaca ini. Jadi pada pertemuan antara bintun dan zaujah terdapat sum dan kosong. Artinya maka sum atau sumun untuk zaujah. Jadi bagian yang di sebelah kanan ini untuk ahli waris yang ada di kanan. Sedangkan bagian yang ada di sebelah kiri adalah untuk ahli waris yang ada di bawah. Ya, kiri untuk bawah, kanan untuk kanan. Dan di sini bintun itu jatahnya kosong. Artinya apa? Artinya bintun ketika bertemu dengan zaujah ini jatahnya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh artinya menggunakan jatah awal, yakni jatah nisfun, setengah. Jadi bintun ketika bertemu dengan zaujah itu jatahnya tetap tidak terpengaruh, yakni jatah setengah. Sehingga kesimpulannya zaujah dapat sumun atau 1/8, bintun dapat jatah awal, yakni nisfun. Kemudian jika dalam kotak hanya ada satu bagian dan berada di tengah, maka jatah itu untuk dua ahli waris sekaligus, alias bersekutu atau bersama-sama mendapatkan jatah yang sama. Seperti jadah li'um ketika bersama jadah li'ab. Jadah li'um bersama dengan jadah li'ab. Nah, di sini pada kotak titik temu ditemukan satu kotak berisi sin dan letaknya di tengah-tengah. Tidak di samping kanan, juga tidak di samping kiri, tapi di tengah-tengah. Ini artinya apa? Jadah li'um atau ibunya ibu dan jadah li'ab, ibunya bapak. Ini mereka berdua sama-sama mendapat jatah 1/6. Jadi 1/6 untuk dua orang. Jadi masing-masing dapat 1/12. Kemudian apabila pada kotak pertemuan itu jatahnya tidak ada, kosong sama sekali. Misalnya uktun koh bertemu dengan jadah li'um. Uktun koh bertemu dengan jadah li'um misalkan. Nah, di sini titik temunya di sini. Ini tidak terdapat jatah sama sekali. Jadah li'um kosong, uktun koh juga kosong. Ini artinya apa? Artinya masing-masing ahli waris ini tidak terpengaruh oleh ahli waris yang lain. Jadi uktun koh tidak terpengaruh oleh jadah, jadah juga tidak terpengaruh oleh uktun koh, sehingga jatah mereka ini dikembalikan kepada jatah awalnya, yakni jadah li'um sudus dan uktun koh
nisfun. Kemudian di sini ada catatan, dalam menentukan siham ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan, maka ambillah jatah yang paling kecil sesuai urutan berikut. Ini urutan jatahnya. Yang pertama mahjub, yang kedua asobah mal ghair, yang ketiga asobah bil ghair, yang keempat asobah bin nafsi, kemudian 1/8, 1/6, 1/4, 2/3, 1/3, dan terakhir adalah setengah. Tapi khusus ab dan jad, ayah dan kakek, itu urutannya sebagai berikut, yakni 1/6, kemudian 1/6 dan asobah, kemudian asobah bin nafsi. Ini khusus ya, jadi untuk ab dan jad ini urutannya seperti ini. 1/6 dulu, kalau tidak terpenuhi 1/6 maka 1/6 dan asobah dan seterusnya. Dan ada catatan lagi kedua, urutan jatah jad di atas, yaitu khusus jad ini 1/6, 1/6A dan ABN. Ini berlaku pada selain kasus jad ikhwah, yakni ketika bertemu saudara atau saudari kandung atau seayah dan tidak ada ayah dan keturunan laki-laki. Jadi lebih lengkapnya Anda bisa melihatnya di aplikasi ya tentang masalah jad ikhwah. Sedikit contoh, kita akan membuat sebuah kasus perhitungan waris, di mana di sini ahli warisnya ada zaujah, misalkan, zaujah, kemudian ada bintun, kemudian ada lagi umun, kemudian ada lagi ukhtun qoh, dan mungkin satu lagi ukhtun li ab. Nah, kita akan coba menghitung jatah warisnya. Pertama zaujah, di sini zaujah bertemu dengan bintun, kita lihat jatahnya, zaujah bertemu bintun, ya tadi sudah dicontohkan. Untuk zaujah jatahnya sumun atau 1/8. Sedangkan bintun sendiri ini jatahnya jatah awal ya, berarti nisfun. Kemudian zaujah bertemu umun, zaujah bertemu dengan umun. Nah, ketemunya di sini. Nah, di sini ternyata masing-masing kosong, artinya masing-masing dikembalikan kepada jatah awalnya. Berarti zaujah jatah awalnya ro. Kita tulis semuanya. Tadi umun sudah, sekarang ro. Kemudian umun jatahnya tadi thuluth ya, jatah awalnya thuluth. Kemudian zaujah bertemu ukhtun qoh. Zaujah bertemu dengan ukhtun qoh. Nah, ini ketemunya di sini. Ini juga sama-sama tidak terpengaruh masing-masingnya. Jadi ukhtun qoh kembali ke jatah awal, yakni nisfun. Kemudian zaujah ketemu ukhtun li'ab. Zaujah ketemu ukhtun li'ab, ketemunya di sini, berarti ini juga kosong. Nah, berarti zaujah tetap rubu, tadi sudah ditulis di sini. Kemudian ukhtul li'ab nisfun. Nah, ini terus kita cari lagi jatahnya bintun. Bintun ketemu zaujah, tadi sudah ditemukan jatahnya nun atau nisfun. Bintun ketemu umun. Bintun ketemu umun. Nah, di sini untuk bintunnya kosong, artinya tetap nisfun, berarti jatah awal. Sedangkan umunnya adalah sudus. Umun, sudus, nah tadi sudah sulus ya. Nah, berarti sekarang jatah atau kemungkinan jatah yang berikutnya adalah sudus. Kemudian bintun ketemu ukhtun qoh. Bintun ketemu ukhtun qoh. Nah, untuk bintunnya tetap nisfun, sedangkan ukhtun qohnya asobah mal ghair atau ma'. Nah, kita tuliskan semua kemungkinannya, nanti kita pilih yang paling kecil. Yang berikutnya bintun ketemu ukhtun li'ab. Bintun dan ukhtun li'ab ketemunya di sini. Nah, di sini juga ternyata ukhtun li'ab bintun jatahnya tidak terpengaruh, sedangkan ukhtun li'ab jatahnya asobah ma'al ghair. Berikutnya kita lihat untuk umun. Umun ketemu zaujah tadi sudah ditemukan hasilnya. Umun ketemu bintun sudus tadi juga sudah, bintun ketemu umun.
Ini ya, bintun ketemu umun ini tadi sudah sudus ya. Terus umun ketemu ukhtun qoh, umun ketemu ukhtun qoh tadi sudah didapatkan. Untuk umun tetap tidak terpengaruh. Ketemu ukhtun qoh, ukhtun li'ab juga sama, tidak terpengaruh ya. Jadi untuk umun hasil akhirnya ini dua kemungkinan. Untuk ukhtun qoh tadi juga sudah ditemukan, jatahnya nisfun dan asobah mal ghair ya. Dan untuk ukhtun li'ab juga sama ini. Kemudian satu lagi kemungkinan yaitu ukhtun li'ab bertemu dengan ukhtun qoh yang ukhtun qoh ini jatahnya asobah mal ghair. Ini sama-sama asobah mal ghair. Kemudian ketika bertemu ukhtun qoh ma, ini maksudnya ukhtun qoh yang jatahnya asobah mal ghair, ketemu dengan ukhtun, ini saya tandai dulu, ketemu dengan ukhtun li'ab ma atau asobah mal ghair. Ketemunya di sini. Nah, ternyata ukhtun qoh yang jatahnya asobah mal ghair bertemu dengan ukhtun li'ab yang jatahnya juga asobah mal ghair. Ini ternyata ukhtun li'ab jatahnya mahjub ya, terhalang oleh ukhtun qoh yang asobah mal ghair. Sedangkan untuk ukhtun qohnya ini jatahnya tetap ya, tidak terpengaruh, artinya tetap menggunakan jatah awal ya, ini asobah mal ghair. Jadi hasil akhirnya ukhtun li'ab di sini asobah mal ghair. Nah, dan ini sudah kita cari semuanya, beberapa kemungkinan jatahnya. Setelah itu kemudian kita cari tahu di antara beberapa kemungkinan jatah ini mana yang paling kecil. Pertama untuk zaujah, ada dua kemungkinan di sini yakni sumun dan rubu'. Kita lihat urutannya. Sumun dan rubu' itu kecil mana? Mahjub, asobah mal ghair, asobah bil ghair, asobah bin nafsi, sumun. Nah, ini 1/8. Kemudian ini urutan kelima. Kemudian 1/4-nya urutan ke-7. Artinya lebih kecil 1/8 daripada 1/4. Sehingga hasil akhirnya kita tentukan untuk zaujah adalah sumun. Di sini kita tulis hasil akhirnya. Kemudian untuk bintun hanya satu kemungkinan, berarti langsung kita tuliskan nisbun. Untuk umun ada dua kemungkinan, sulus dan sudus. Dan sulus dan sudus sesuai urutan ini itu lebih kecil sulus ya, berarti sudus ya, maaf, sudus ini urutan ke-6, sedangkan sulus urutan ke-9, berarti ini sudus. Dan ukhtun qoh antara nisbun dan asobah mal ghair ini lebih kecil asobah mal ghair, timah. Kemudian terakhir ukhtun li'ab ini ada mahjub ya, jadi langsung kalau mahjub langsung kita tulis mahjub, karena kalau sudah mahjub maka tidak usah mencari tahu jatah-jatah yang lain. Dan inilah kesimpulan akhirnya, zaujah dapat sumun, bintun dapat nisbun, umun dapat sudus, ukhtun qoh dapat asobah mal ghair, sedangkan ukhtun li'ab dapat mahjub. Mungkin itu untuk tutorial cara penggunaan jadwal siham. Dan terakhir adalah ini jadwal hijab. Insya Allah sudah sangat bisa dipahami. Jadi ini ahli warisnya, dan yang di samping kiri adalah orang-orang yang menghijab. Jadi ibnu ibnin, siapa yang menghijabnya? Ibnun. Kemudian jadah, siapa yang menghijabnya? Abun, dan seterusnya. Insya Allah bisa dipahami. Mungkin sekian untuk tutorial yang singkat ini, semoga bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.